Halo Tribuners, kembali bersama saya, Cornel Dimas, dalam program Selebrasi Lokal, membincangkan Piala Dunia dalam perspektif lokal. Piala Dunia 2022 tersisa 2 pertandingan lagi untuk menentukan siapa pemenangnya. Ada 4 tim yang tersisa, Argentina, Maroko, Kroasia, dan Prancis, yang akan saling bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Tetapi kali ini kita akan membahas pertarungan di bawah mistar gawang. Karena kita tahu 4 tim yang melangkah ke semifinal ini diperkuat oleh kiper-kiper tangguh. Di kubu Maroko mempunyai Yasin Bono, sedangkan Kroasia dihuni Dominik Livakovic. Lalu Argentina memiliki Emiliano Martinez, dan Prancis saat ini masih mengandalkan kiper senior Hugo Lloris. Lantas, siapa kiper yang layak meraih sarung tangan emas? Baik Tribuners, tidak afdol rasanya jika saya tidak menghadirkan seorang kiper profesional di kesempatan kali ini. Nantinya narasumber kita ini akan membahas performa penjaga gawang di Piala Dunia 2022. Baik, kita sudah kedatangan kiper Timnas Indonesia 2019 sekaligus penjaga gawang Bali United, Muhammad Ridho Jazuli. Halo Ridho. Mantap. Gimana kabarnya Ridho? Alhamdulillah baik Bang. Abang gimana Bang? Sehat. Ya. Di tengah sibuknya kompetisi, Ridho masih bisa meluangkan waktu buat kita memberikan pandangan yang terkait kiper. Siap. Siap Bang. Baik. Ya Tribuners, kiper asal Pekalongan ini bisa dibilang sedang menikmati bulan madu bersama Bali United karena berhasil membawa klubnya berada di puncak klasemen sementara Liga 1. Bagaimana Ridho di tengah kesibukan ini? Ya Alhamdulillah dinikmati Bang, karena memang kita 2 bulan nggak ada kompetisi kan, dengan di bulan April karena nantinya ada event Piala Dunia. Makanya kita mau nggak mau kita harus kompetisi, kita harus berjalan. Ya, baik, oke. Mungkin kita kembali ke performa kiper yang akan kita bahas, karena kan ada 4 kandidat. Tapi kalau dalam hal ini saya tambahin satu lagi kandidat, yaitu ada Wojciech Szczęsny, kiper Polandia. Bagaimana menurut Ridho? Siapa di antara 5 kiper ini yang Ridho lihat penampilannya oke sejauh ini? Yap. Kalau menurut saya sih memang dari kubu Maroko Bang ya, karena mereka juga selain dari pertahanan yang bagus, pastinya juga kan goalkeeper juga kan harus membuat kontribusi. Kita lihat itu pun lewat bunuh diri kalau nggak salah. Betul. Nah, dari situ kita juga lihat dari cara dia bermain, sangat tenang sekali, chemistry antara lini belakang dan juga kiper juga sangat bagus sekali, berani bermain bawah, build up bagus, dan juga itu juga bisa membawa ketenangan untuk pemain belakang Bang. Oke. Baik, tapi khusus di Piala Dunia kali ini, siapa kiper favorit Ridho? Sekarang mungkin sudah nggak di negara Italia lagi Bang. Gianluigi Buffon Bang. Cuman kalau sekarang mungkin ya kalau sekarang mungkin ke ini sih, mungkin Bono ya. Dia dari Maroko, negara dengan mayoritas Muslim banyak juga, dan juga mayoritas di sana juga mengutamakan doa orang tua yang lagi viral sekarang. Mereka setelah memenangkan pertandingan, mereka menyambut kedatangan orang tuanya, merayakan kemenangannya. Itu salah satu mungkin kunci kemenangan mereka, kunci sukses mereka bisa tembus semifinal. Oke, baik. Kalau tim yang didukung siapa Dok? Sejauh ini sudah sampai final kah? Semifinal maksud saya. Italia Bang, nggak lolos. Tetap Italia. Baik. Oke. Gini Ridho, berdasarkan pengalaman Ridho pernah memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Dan juga kalau tidak salah itu mungkin penampilan di Arab, kalau tidak salah di negara Arab. Nah, itu seberapa berat beban seorang kiper di timnas gitu khususnya? Sangat berat sih Bang.
kita dibebankan oleh banyak orang berharap kepada pilihan untuk tim nasional, itu kan sangat berarti dan juga berat untuk kita, beban untuk kita, karena kita membawa negara bukan klub lagi. Nah ini sangat tapi di sisi lain juga kita sangat bangga sekali kita membela timnas. Pastinya yang mempengaruhi pertama pastinya mental, Bang. Mental itu sangat berpengaruh dari segi permainan dan juga segi kualitas pastinya. Dan saya lihat kiper-kiper di Piala Dunia ini sangat luar biasa. Mereka sangat tenang sekali dan juga mereka betul-betul mengeluarkan segala kemampuannya mereka untuk memberikan yang terbaik untuk negaranya. Oke, baik. Kalau secara spesifik, kemampuan apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang kiper, Rido? Mungkin kalau musim untuk sekarang sih kita kan berbicara dengan sepak bola modern ya, Bang. Ya. Karena goalkeeper sekarang itu kan harus mengikuti yang sekarang. Nah, di sisi kita lihat seluruh kontestan di Piala Dunia, para kiper memiliki peran penting karena serangan pertama dari awal itu adalah dari goalkeeper. Kita lihat Manuel Neuer, terus yang kedua Bono, terus juga banyak sekali kiper-kiper di Piala Dunia sekarang memainkan peran penting untuk melakukan build up serangan pertama gitu, Bang. Siap. Oke, berarti kalau di sejauh ini di Piala Dunia ini, apakah 4 kiper finalis ini semuanya memainkan gaya modern atau tradisional menurut Rido? Mungkin hanya beberapa sih, mungkin dari Maroko memainkan sepak bola modern, build up, kurang berani untuk memainkan bola build up. Terus Kroasia juga, terus Argentina juga mungkin yang lebih berani kalau saya rasa dari kiper Maroko sih, Bang. Dia mempunyai build up bagus, yes, positioning bagus, mempunyai ketenangan bagus, terus juga reaksi juga bagus. Itu yang sangat penting, dan juga keputusan reading of the game dari Bono juga sangat bagus. Kita lihat bola atas dia berani keluar, dia berani jatuh bangun untuk Maroko gitu, Bang. Oke. Kalau kita membedah kekuatan dari kiper-kiper yang akan tampil di semifinal ini, kalau menurut Rido, bagaimana dengan performa Dominik Livakovic? Ya, ini sangat mengejutkan sekali ya. Kita lihat Kroasia tidak diunggulkan di Piala Dunia sekarang. Ya, ini sangat saya lihat Kroasia ini mengandalkan kalau di babak gugur ini mereka mengandalkan adu penalti. Mungkin mereka tahu kualitas dari Livakovic ini mempunyai nilai plus, mempunyai peran penting di babak adu penalti. Kita lihat waktu melawan mana kemarin, Bang? Lupa saya. Lawan Jepang dan lawan Brasil. Yes, lawan Jepang, lawan Brasil. Lawan Jepang dia banyak menggagalkan penalti dari Jepang, terus juga Brasil juga. Dari situ kita lihat mentalitas dia di babak adu penalti sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Dan mungkin di babak adu penalti ini sangat seru sekali nantinya. Jikalau semifinal nanti akan ada babak adu penalti baik dari Kroasia, Argentina, Maroko dan juga Prancis. Karena keempat kiper tersebut memiliki insting tendangan penalti yang sangat bagus, tepisan penalti yang sangat bagus. Ya, baik. Saya masih ingat dengan komentar tentang Luka Modric, komentar tentang kiper. Luka Modric menganggap bahwa seorang kiper itu adalah mereka yang berjuang sendirian di belakang, karena hanya mereka satu-satunya yang boleh menangkap bola. Artinya semua beban tersematkan kepada mereka. Tetapi seringkali peran kiper ini selalu menjadi nomor 2 dibandingkan striker, playmaker, apalagi. Itu bagaimana menurut Rido? Ya, itu adalah sebuah resiko, Bang. Kita konsentrasi dari pemain dan dengan kiper itu sangat berbeda. Pemain berkonsentrasi ya 100%. Kalau kiper harus 200%. Mentalitas juga harus berbeda. Nah, kiper ini kan orang gelandang, punya salah masih ada back salah ada kiper salah selesai, Bang, gol gawang. Nah, itulah peran penting dari seorang goalkeeper.
Luka Modric pun bicara benar, karena mungkin kalau striker cetak gol wah sangat luar biasa, tapi kalau kiper hanya beberapa hari udah selesai. Seperti itu Bang. Mungkin itulah mentalitas yang berbeda dari penjaga gawang. Artinya seorang kiper tuh harus memiliki mentalitas yang 2 kali lipat lebih besar di antara pemain lain. Begitu ya Rido? Betul Bang. Betul. Siap. Oke. Tekanannya juga pasti berbeda. Benar. Kalau dilihat dari Livakovic sendiri, selain dari kemampuannya di penalti kick, di penepisan di penalti, penempatan dia, positioning dia tuh bagaimana menurut Rido? Ya, dia sangat bagus juga, punya keputusan juga bagus. Dia saya lihat punya 1 lawan 1 bagus sekali. Kemarin lawan Brazil juga dia banyak melakukan save one on one, baik dari Neymar, terus Richarlison banyak juga. Dan dari situ juga mempunyai kelebihan, yaitu 1 lawan 1 Bang, kalau menurut saya pribadi. Kalau dari refleks bagaimana Rido? Seorang Livakovic ini, kemampuan dia refleks? Pasti kalau dengan mempunyai keistimewaan 1 lawan 1 pasti mempunyai refleks bagus sekali Bang. Siap. Oke. Kita beralih ke Emiliano Martinez, seorang penjaga gawang yang bermain di Premier League dan sekarang memperkuat Argentina di Piala Dunia. Siap. Bagaimana Rido melihat seorang Emiliano Martinez? Ya, saya tahu perjuangan dia di Arsenal. Dia berjuang di mungkin cadangan ketiga atau cadangan keempat. Dia Arsenal, itu dia melalang buana bagus sekali di Argentina, terus juga sekarang di Aston Villa kalau nggak salah Bang ya. Ya. Aston Villa betul Bang ya, di Aston Villa ya. Benar. Ya. Dia sangat mempunyai jiwa mental yang bagus, pekerja keras, dan juga dia didukung oleh sang mega bintang Lionel Messi. Nah, dari situ juga dia mempunyai tekad yang kuat. Kemarin juga dia menjuarai Copa America dan juga dia membawa melawan Kolombia kalau nggak salah, dia menepis tendangan penalti sambil berjoget berdansa karena sebelumnya juga dia mungkin ada kata-kata yang tidak pantas untuk dia. Tipikal dia saya lihat banyak yang meremehkan dia pasti lebih bagus Bang. Nah, dari situ mentalitas dia ingin membuktikan yang terbaik untuk Emiliano Martinez gitu. Oke. Nah, reaksi dia bagus sekali. Dia juga mempunyai flying high bagus, terbang bagus, positioning bagus, dan juga dia punya jiwa leader yang bagus. Walaupun saya lihat memang mungkin kebobolan lebih banyak mungkin Bang ya, karena mungkin dari lini pertahanan yang kurang bagus kalau tak salah dari Argentina. Ya, baik. Ya. Saya masih ingat Rido, ketika Rido masih di Borneo FC, ketika itu dalam sesi latihan, back senior Borneo Leonardo Pamahu sering mengatakan pada Rido, kamu harus marah, gitu, ketika ada back melakukan kesalahan. Nah, seberapa besar sih pentingnya peran komunikasi antara kiper dan seorang back? Ya, pastinya kita saling mengingatkan Bang ya, bukan karena kita marah. Karena marah kita membuat mereka untuk mental atau gimana, kita mengingatkan supaya mereka harus lebih gigih lagi, lebih fokus lagi untuk menjaga pertahanan di ini kita Bang gitu. Jadi kita harus sekalipun itu juga kita berkomunikasi terus selama 90 menit supaya kita tetap fokus, jangan sampai kita diam karena itu bisa juga bisa menghilangkan fokus. Oke, baik. Nah, artinya si Emiliano Martinez sendiri dengan usia yang sudah mungkin mencapai 30 tahun, dia punya posisi tawar yang baik dengan back Argentina ya. Karena yang di situ senior hanya Otamendi gitu. Ya, betul. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke kapten timnas Prancis, ada Hugo Lloris. Kita tahu dia adalah pemain yang mungkin kiper paling senior di 4 besar ini, usianya sudah 35 tahun. Bagaimana Rido mengomentari soal Hugo Lloris? Ya, kalau dia dari Tottenham Hotspur, dia di Olympique Lyon. Nah, Hugo Lloris mempunyai reaksi kecepatan sangat bagus.
Dia juga mempunyai insting save penalti juga bagus, walaupun mungkin posturnya juga nggak terlalu tinggi-tinggi seperti Emi Martinez, Wojciech Szczesny, Bono juga, ya tapi mempunyai leader bagus, pengalaman juga berbicara. Ya Prancis juga bisa layak diperdebatkan untuk juara Piala Dunia ini, Bang. Bisa kembali lagi juara Piala Dunia untuk tahun ini. Ya, juara back to back karena perannya Hugo Lloris gitu ya. Siap. Yes. Betul, Oke. betul, betul. Oke. Nah, ini ada yang menarik nih di antara 4 kiper finalis ini, ada satu kiper sebenarnya yang mencolok di Piala Dunia, yaitu Wojciech Szczesny, kiper Polandia. Meskipun dia sudah tersingkir di 16 besar, tetapi hanya Szczesny yang mengoleksi jumlah penyelamatan terbanyak kalau tidak salah sejauh ini. Meskipun jumlah penampilannya itu sangat minim. Bagaimana komentar Rido? Karena dia juga menepis 2 tendangan penalti dari pemain-pemain top lewat seperti Lionel Messi gitu kan? Iya. Ya pastinya kembali lagi pengalaman yang berbicara, Bang ya. Dia juga tampil reguler juga di Juventus. Dia juga sering bertemu dengan Lionel Messi di Champions League juga. Terus dia juga punya pengalaman bagus, reaksi bagus. Sebelumnya juga dia banyak save juga lewat tendangan gagal bagus di Piala Dunia. Walaupun di klub mungkin orang-orang meragukan kualitas Szczesny, tapi kita lihat di Polandia dia sangat bagus sekali. Mungkin kalau di Polandia mungkin kualitas yang paling bagus sangat buruk sekali kalau menurut saya, Pak. Oke, baik. Artinya Szczesny ini adalah kiper yang benar-benar banyak belajar dari seniornya ketika bersama di Juventus gitu ya, Rido? Betul. Ya. Apalagi belajar dengan idola saya, Bang. Ya benar. Ya benar. Oke, kalau Rido melihat di antara 5 kiper tadi yang sudah kita bedah kemampuannya, berdasarkan urutan, Rido memilih siapa yang paling layak mendapat sarung tangan emas? Per Maroko, Bang. Yassin Bono gitu. Seandainya kalau Maroko ke final, Bang ya, kalau sudah mengalahkan Prancis, menurut saya Yassin Bono yang layak mendapatkan Golden Glove. Siap. Oke. Berikutnya siapa nih? Yang kedua mungkin saya pilih Argentina, Bang, Emiliano Martinez. Siap. Dia juga mempunyai peran penting juga, bisa bawa Argentina ke semifinal. Jadi lawan Belanda dia sangat bagus sekali, dia mempunyai kualitas sangat bagus sekali, bawa Argentina ke semifinal. Nah, ketiga? Yang ketiga bisa ke kiper Kroasia, Bang, Livakovic. Oke, Livakovic. Berikutnya? Yes, Hugo Lloris. Oke, berarti yang terakhir Szczesny ya? Yes, karena mungkin dengan berhati-hati karena Polandia tidak lolos ke fase gugur, mungkin itu pilihan saya, Bang, yang 5 kiper urutannya. Ya, siap. Kalau dalam sejarah Piala Dunia, Golden Glove itu tidak pernah diraih oleh kiper Afrika. Gitu ya. Mungkin terakhir kali udah era tahun 90-an itu baru didapat oleh yang di luar Eropa ya, itu kiper Argentina, si kiper senior Argentina tahun 90-an. Ini Rido gimana melihatnya nih? Apakah nanti pemilihan ini juga kembali lagi ke Eropa yang menyabat atau bagaimana? Atau justru si Bono ini memecahkan rekor? Ya, sekarang Maroko sudah memecahkan rekor semifinal pertama, negara Afrika pertama menembus semifinal. Yes, saya harap Yassin Bono ini bisa kiper pertama yang bisa menyabet Golden Glove dengan kualitasnya yang sangat bagus, mempunyai peran penting juga sangat vital untuk negaranya Maroko. Oke, baik. Kalau dari saya harap bisa bawa ke final dan juga bisa juara, amin. Wah, amin, mantap. Kalau dari ini Rido, dari 4 partai semifinal ini, 4 partai semifinal, Argentina melawan Kroasia. Kalau terjadi situasinya adu penalti, siapa yang bakal menang dan mengapa itu? Gimana, Bang? Kalau situasinya Argentina sama Kroasia ini terjadi adu penalti, siapa yang akan menang? Oke.
mentalitas yang berbicara sih Bang. Kalau saya rasa Argentina yang bisa Bang. Argentina. Oke, Argentina ya. Nah, Walaupun Kroasia memenangkan adu penalti sudah 2 kali, ya. tapi saya rasa Argentina karena kita lihat mereka sangat bergairah, mereka ingin menjuarai mungkin akan pensiun setelah Piala Dunia. Mungkin itu buat kado terindah untuk Argentina dan juga Diego Armando Maradona. Oh, benar, benar. Kalau Prancis lawan Maroko, sudah pasti Maroko pasti. Pasti Maroko Bang. Yang penting pertahanan bagus Maroko seperti kemarin, parkir base, habis itu serangan balik, gol, sudah aman. Maroko Bang. Oke, baik, baik. Maroko. Kalaupun penalti juga jago dia. Siap. Kalau kemampuan pribadi, apalagi yang harus dimiliki oleh seorang kiper? Apakah peran dari back tengah itu menjadi vital atau bagaimana? Ya pasti dukungan dari pertahanan sih Bang. Kalau pertahanan bagus, pasti kiper punya kualitas yang sangat bagus karena kiper ini kan didukung Bang dari pemain bertahan. Saling support pastinya. Kita lihat bonus lakukan save para pemain bertahan Maroko menyambut bagus, kasih support semuanya. Jadi itu merupakan chemistry, membangun chemistry untuk Maroko bisa lebih bagus lagi, lebih fight lagi gitu Bang. Oke, kalau Rido melihat potensi ancaman kiper mana yang paling besar di antara 4 semifinalis ini? Apakah Livakovic karena kan dia akan berhadapan dengan Lionel Messi, lalu Julian Alvarez, atau si Hugo Lloris sendiri yang akan menghadapi Hakim Ziyech dan lain-lain? Gimana menurut? Saya rasa mungkin Kroasia nanti Bang yang Livakovic siap-siap nantinya karena Argentina ini punya kualitas penyerang-penyerang yang sangat bagus. Kita lihat ada Lautaro Martinez, Julio Alvarez, Lionel Messi, dan juga pemain-pemain penyerang yang lainnya. Dan juga kita lihat gelandang bertahannya dari gelandang tengah ada Paredes, kita lihat De Paul, mereka sangat bagus sekali. Nah ini Kroasia siap. Mungkin saya rasa Kroasia nantinya mengandalkan serangan balik karena nantinya Argentina pasti akan menyerang, tampil menyerang. Mungkin saya mau tanya sedikit pengalaman Rido. Rido, apa sih yang dirasa seorang kiper? Mungkin kita kan awam, kita itu nonton aja dari TV. Tapi apa sih yang dirasa seorang kiper ketika gawangnya kebobolan di pertandingan? Apakah menyesalkah atau langsung pede aja? Pastinya, pasti kalau untuk saya mungkin berpikir kenapa kok bola seperti ini kok bisa gol? Apakah saya bisa dapat atau enggak? Harusnya saya bisa dapat. Kadang kalau bola itu jangkauannya jauh, pikir harusnya kita dapat gitu. Kadang sampai terngiang-ngiang gitu loh Bang. Padahal kondisi pertandingan masih berjalan. Oke, tapi setelah itu kita tetap fokus lagi. Mungkin 5 menit setelah itu udah kita fokus lagi. Mungkin 5 menit pertandingan pelan atau bolanya di mana kok malah gol? Apakah posisi saya yang salah atau gimana gitu. Seperti itu Bang. Oke. Lalu berikutnya, Rido, ketika dalam situasi berhadapan dengan pemain-pemain yang sudah memiliki nama besar, contohnya Muhammad Rido akan menghadapi Christian Gonzalez gitu di depan gawang. Ada nggak rasa gentar atau gimana, Rido? Sebenarnya sih kita pastinya kan nama besar Bang ya, kita pasti dengan lihat kualitasnya seperti apa. Kita juga lihat seperti Christian Gonzalez, Marco Simic, David Silva mungkin, terus Stefano Lillipali, Spasojevic, mereka sangat kualitas striker yang sangat bagus sekali. Kita pastinya sebagai penjaga gawang, sebelumnya pasti kita bakal berhadapan dengan striker yang punya kualitas bagus nih, kita harus gimana. Kalau kita nggak gentar Bang, mungkin kita merasa nggak punya tanggung jawab. Kalau menurut saya Bang ya, tapi kalau kita agak gentar mungkin agak grogi dari pertama, mungkin kita punya tanggung jawab gitu, kayak deg-degan itu loh Bang. Kita punya tanggung jawab bahwa kita bisa nih hadapin striker yang punya kualitas bagus. Kita harus gimana caranya kita bisa hentikan mereka punya tendangan bagus, positioning yang bagus. Oke, baik. Kalau menurut Rido yang sudah pernah dihadapi oleh Rido, siapa di Indonesia ini yang punya kualitas
tendangan yang luar biasa menurut Rido, yang susah diantisipasi. Ya, mungkin kalau zaman dulu sampai sekarang mungkin Marcus Simic Bang ya. Sampai sekarang Oke. dia punya ya positioning bagus, heading bagus. Tendangan jarak jauh juga punya jarak jauh placing juga bagus. Kita juga lihat David Silva juga bagus, yang punya visi misi bekerja keras juga. Dan saya rasa dua itu patut diperhitungkan. Dan sekarang juga kita lihat striker Borneo, ada Matheus Pato, Betul. juga sangat bagus sekali. Dia striker yang sangat cerdas, punya positioning juga bagus. Ya, mungkin itu tiga itu untuk sekarang Bang. Ada Matheus Pato buat saya. Oke. Nah, ini menarik ini Matheus Pato karena Rido dalam pekan ini, dalam beberapa hari ini akan menghadapi mantan klubnya sendiri Borneo FC yang diperkuat Matheus Pato dan Stefano Lillipali yang kita tahu juga merupakan striker tajam. Nah, kalau dalam mungkin kesehariannya Rido sebagai seorang kiper, apakah beberapa hari sebelum laga Rido memantau gaya permainan striker-striker tersebut? Pastinya kita pribadi pasti memantau Bang ya. Terus juga dari pelatih juga menganalisa bagaimana sih kelebihan calon pemain lawan kita ini seperti apa, dengan posisi, dengan permainan seperti ini, goalkeeper ini harus gimana, posisinya harus gimana, terus mereka kalau dengan kondisi situasi seperti ini kita harus gimana posisinya, apa kita harus ambil atau gimana. Seperti itu sih Bang, kita pastinya dari pelatih dulu menganalisa seperti apa, nanti kita tonton seperti apa kelebihan dari mereka, seperti itu Bang. Oke, baik. Berarti persiapan Rido sudah matang menghadapi Lillipali dan Matheus Pato. Insya Allah Bang. apa targetnya Dok? Lawan Borneo, targetnya gimana? Insya Allah kita bisa hasil yang terbaik Bang, memenangkan pertandingan. Ya karena puncak klasemen kan lagi hangat-hangatnya, karena selisih poin sangat tipis di antara tim-tim Liga 1. Sangat tipis sekali Bang. Betul. Baik. Oke Rido, mungkin Rido bisa memberikan istilahnya mungkin motivasi atau saran terhadap masyarakat kita di Indonesia atau khususnya di Kalimantan Utara tentang bagaimana sih menjadi seorang kiper. Ya pastinya pertama punya kemauan, itu sangat penting, kemauan. Bagaimana sih kita harus menjadi penjaga gawang. Yang kedua juga kita harus berkorban, sangat penting sekali. Yang ketiga dukungan, yaitu dukungan dari orang tua ataupun teman-teman sekitar. Terus yang keempat juga kita harus bekerja keras. Untuk orang pemain-pemain muda, jangan pikir uang dulu. Kalau untuk saya, kita kejar dulu kualitas kita dulu, kita cari karakter kita dulu seperti apa. Kalau kita sudah menemukan karakter kita sendiri, pasti apa yang kita kejar sebelumnya pasti mereka yang menghampiri sendiri, seperti itu Bang. Insya Allah kesuksesan juga bakal menghampiri mereka sendiri. Di sisi lain juga masalah luck, nasib, semua nasib itu hanya di tangan Allah. Tapi di sisi lain juga kita harus beribadah, seperti itu. Kita harus berdoa, selain kerja keras juga kita harus berdoa, seperti itu Bang. Ya, baik ya, terima kasih Muhammad Rido Jazuli yang pada kesempatan ini sudah meluangkan waktunya di tengah jadwal Liga 1 yang padat. Sama Bang. Ya, sukses terus Rido, semoga tercapai misi-misinya di musim ini. Sama-sama Bang. Dan Bali United bisa meraih gelar juara Liga 1. Amin. Oke. Baik. Amin. Insyaallah kabul, amin. Jangan lewatkan Tribuners program selebrasi lokal selama Piala Dunia 2022 di YouTube Tribun Kaltara. Baca juga artikel tentang Piala Dunia di tribunkaltara.com. Akhir kata, saya Cornel Dimas dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, pamit undur diri. Salam olahraga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.